Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ustadz, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, bagaimana sikap seorang muslim yang saat ini sedang diuji dengan susahnya mencari nafkah dan mencari jodoh? Saya sudah memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah, banyak istighfar, tapi saya tidak berubah. Sedangkan kawan-kawan saya yang mereka ahli maksiat mudah sekali mendapatkan kerja dan juga jodoh. Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, terima kasih. Kembali lagi, perbaiki rizki batin kita. Kalau kita paham rizki batin kita, kalau kita tahu bahwa tolak ukurnya bukan ada uang atau tidak ada uang, tapi kembali ke sabda Nabi SAW, ajamani amril mu'min inna amrahu kullahu khair, menakjubkan perkara seorang mukmin, semua yang dialaminya baik dan yang terbaik. Kalau dia diberikan kelapangan, kekayaan, dia bersyukur, itu yang terbaik buat dia. Dan kalau dia berikan kesulitan, dia bersabar, itu yang terbaik buat dia. Dan nggak ada yang perlu disesalkan. Jadi poinnya bukan cepat jodoh atau tidak, atau agak lama jodoh. Imam Ahmad itu menikah di usia berapa? 40 tahun. 40 tahun baru nikah. Dan pernikahan beliau salah satu pernikahan yang paling ikonik di dalam peradaban dunia Islam. Luar biasa. Gak pernah ribut sama istri beliau. 40 tahun. Dan beliau katakan, saya mendapatkan manfaat besar ketika Allah kasih jodoh saya di usia 40 tahun. Itu poin. Jadi poinnya itu bukan tentang waktu, cepat atau lambat, tapi apakah diberkahi Allah apa tidak. Uang kalau nggak diberkahi Allah percuma. Nggak mampu atau miskin diberkahi Allah aman. Ada satu ucapan yang menarik dari Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Beliau sampaikan begini, hadirin. Ini menarik. Wal faqru yasluhu alaihi khalqun katsir. Kefakiran itu cocok untuk banyak makhluk-makhluk Allah, cocok. Wal ghina la yaslu alaihi illa aqallu minhum. Tapi kekayaan tidak cocok kecuali bagi minoritas dari manusia. Gitu. Ngerti nggak hadirin? Kemiskinan itu cocok untuk banyak manusia. Kalau kekayaan tidak cocok kecuali untuk minoritas orang. Nah, gitu. Ngerti maksudnya? Kalau ngerti, kira-kira antum lebih cocok yang mana? Ini maksudnya. Nah. Kalau dari muka lo, kayaknya lo miskin deh, gitu. Cocok. Nyebelin banget ya, ada orang. Kayaknya lo lebih cocok miskin ya, kenapa? Ya muka lo aja gitu. Nah, ini bukan tentang muka, hadirin. Ini tentang jiwa. Ada banyak orang itu untuk mengontrol jiwanya, yang paling terbaik itu dia nggak punya banyak uang. Kalau dia punya banyak uang, berantakan dia, sebagaimana dijelaskan para ulama. Dan sebaliknya, yang cocok untuk jiwa yang cocok dengan kekayaan hanya sebagian orang. Artinya hanya sebagian orang yang jiwanya itu memang yang cocok untuk dikasih amanat kekayaan, lalu dia bertakwa. Makanya kan secara sunnatullah yang dalam peradaban manusia lebih banyak orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Dan berikutnya, yang paling banyak masuk surga, orang kaya atau orang miskin? Kenapa? Ya karena aku miskin, Pak Ustadz. Masa sehari 2 kali? Biar mereka merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Lo kok jadi dendam? Hadis Abu Sufyan, ya kan? Ketika ditanya yang paling banyak mengikuti Muhammad ini, orang kaya atau orang miskin? Orang miskin. Terus kata Abu Sufyan, kata Heraklius ketika bertanya kepada Abu Sufyan, kata Heraklius, ya begitulah pengikut para nabi. Makanya kata Syekhul Islam, walihadza kana aktsar ma yadkhul jannah al-masakin. Itulah sebabnya mengapa mayoritas yang masuk surga itu orang miskin. Karena Allah tuh maha bijak, hadirin. Maha bijak. Jadi kenapa Allah ciptakan kemiskinan? Karena memang mayoritas orang itu cocoknya untuk bisa bertakwa, jadi baik dan beristiqomah itu ketika hartanya sedikit. Dan bukan berarti dia nggak produktif loh. Ingat, konsep miskin dan fakir dalam konsep kita tuh berbeda dengan ahli dunia.
Imam Syafi'i bilang apa hadirin? Imam Syafi'i bilang, ulama ada yang kaya dan miskin. Dan yang miskin itu fakernya ikhtiari, pilihan. Pilihan. Jadi bukan, kalau kita kan terpaksa ya, benar nggak sih? Iya lagi. Kalau ulama tuh mereka punya pilihan, tapi mereka lebih memilih kemiskinan. Dan mereka sangat produktif dan punya karya besar. Imam Ahmad itu kan dari kecil sampai wafat itu miskin. Emangnya nggak bisa kaya beliau? Oh. Dan sengaja. Dan beliau pernah ditanya, kenapa sih engkau lebih memilih sering merasakan lapar, padahal kan kalau kenyang bisa. Imam Ahmad hadirin. Kata beliau, apakah dapat pahala? Dikatakan, bukankah meninggalkan syahwat itu dapat pahala? Jadi mereka itu pilihan, tapi tetap produktif. Jadi kefakiran dalam sejarah peradaban kita itu tidak identik dengan kemalasan, dengan tidak produktif, dengan minimnya karya. Saya ingin tanya, Abu Hurairah kaya atau miskin? Miskin. 5.000-an hadis, sangat produktif dan menjadi ranking pertama dari sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Itu poinnya. Ada banyak kasus. Imam Nawawi kaya atau miskin? Imam Nawawi. Hah? Imam Nawawi miskin. Tapi pilihan. Nggak punya karya. Aduh, hadirin, itu ulama salah satu yang sangat ajaib hadirin. Usia beliau hanya sampai 45 sampai 46 tahun, tapi karyanya luar biasa. Dan karyanya benar-benar mendobrak gitu. Makanya dinamakan Muhyiddin, penghidup agama, seakan-akan agama itu kembali disemarakkan dan digelorakan oleh karya-karya beliau. Bayangkan, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Minhaj Syarah Muslim, ada Rawdatul Talibin, ada Minhajul Talibin, ada Majmu' sampai bab riba, ada Tahqiq, ada Fatawa, ada Tibyan, ada Arba'in Nawawiyah. Luar biasa. Jadi jangan salah paham. Karena dalam Islam, kaya miskin itu adalah ujian dan pintu perjuangan, itu aja. Ada yang berjuang dari pintu kekayaan dan ada yang berjuang dari pintu kemiskinan. Dan banyak orang ulama yang nggak punya uang memang sengaja nggak mau terbelenggu mereka. Dan mereka juga nggak nyinyir sama yang kaya, sebagaimana yang kaya nggak merendahkan yang miskin. Atau melihat para sahabat, ada yang kaya ada yang miskin, biasa-biasa aja. Nggak menimbulkan kecemburuan, karena mereka semua sepakat kekayaan yang harus adalah kekayaan jiwa itu tadi. Adapun kekayaan atau rezeki fisik itu hanya sebuah pintu perjuangan hidup dan ujian kehidupan yang kalau kita dikasih kita bersyukur, kita berhasil, dan kalau kita disempitkan kita bersabar, kita pun berhasil. Berhasil versus berhasil, nggak ada yang kalah hadirin. Mana yang kalah? Yang kalah adalah tidak bersyukur dan tidak bersabar. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jangan kita nih, makanya kata para ulama, sebagaimana jelaskan Syekh Shalih Utsaimin, wahjur awaidahum, penuntut ilmu itu cara berpikirnya nggak sama dengan mayoritas orang, beda. Makanya badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam kondisi asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Dan di semua bidang master class itu selalu out of the box, selalu berpikir berbeda. Karena mereka nggak akan bisa melahirkan karya besar di bidang apapun itu kalau mereka cara berpikirnya sama dengan mayoritas. Selalu demikian. Tapi kan kita berpikir berbeda bukan untuk menjatuhkan orang, mencela orang, merasa sombong, merasa kita lebih pintar. Enggak. Karena kita berusaha mengikuti Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu konsepnya. Dan lihat keterangan para ulama kita. Jadi jangan salah arti bahwa kemiskinan atau kefakiran artinya nggak produktif, nggak punya karya, nggak semangat, males, jobless. Nggak beda. Dulu para ulama kita yang miskin-miskin tuh karyanya luar biasa dan menginspirasi. Mereka influencer sejati. Mereka mempengaruhi jutaan orang dengan keikhlasan mereka, dengan karya mereka, dengan pengorbanan mereka. Itu poinnya. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair, peran beliau di kota Madinah
Mus'ab bin Umair pada ketika masuk Islam diboykot dan miskin Mus'ab bin Umair. Tapi peran beliau di kota Madinah nggak ada yang bisa melupakan hal tersebut. Nah itu yang harus kita camkan. Ada yang berjuang dari harta, ada yang berjuang dari kemiskinan, biasa aja. Nggak ada itu. Atau siapa harus jadi orang kaya dulu, enggak. Ada kotak-kotak yang memang hanya orang kaya yang bisa, tapi ada kotak-kotak yang hanya orang miskin yang bisa. Dan ingatlah, kita ini ditolong karena orang-orang lemah. Innama tunsurun wa turzaqun bidu'afaikum, kata Nabi SAW. Kalian itu ditolong dan diberikan rizki melalui orang-orang lemah di antara kalian, karena keikhlasan mereka dan doa-doa mereka. Jangan pernah meremehkan orang-orang seperti itu. Sejarah mencatat ditolong oleh mereka, orang-orang lemah. Makanya mayoritas pengikut Nabi SAW orang-orang lemah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat.